Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama di video kali ini. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Kita memasuki bab keempat, kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Nah, pada kekongruenan dan kesebangunan, kali ini kalian nanti akan melewati 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu kekongruenan bangun datar, yang kedua kekongruenan dua segitiga, yang ketiga kesebangunan bangun datar, dan yang terakhir kesebangunan dua segitiga. Yuk disimak sampai akhir dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Jadi langsung saja kita masuk ke kekongruenan bangun datar. Apa sih kekongruenan bangun datar itu? Dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalian pernah melihat dua bingkai foto yang bersebelahan? Di sini ada dua foto yang bersebelahan. Yang satu lebarnya 3 cm, panjangnya 6 cm, dan yang satu lagi pun sama. Walaupun dia isi fotonya berbeda atau gambarnya berbeda, dia tetap dikatakan kongruen. Kenapa dia tetap dikatakan kongruen? Karena dia memiliki ukuran yang sama dan sudut yang sama. Sudutnya sama-sama 90 derajat, sama-sama sudut siku-siku. Atau mungkin kalian pernah lihat bangku sekolah yang berjejer dengan rapi? Nah, bangku-bangku tersebut merupakan kongruen. Kenapa? Karena biasanya bangku-bangku itu akan memiliki ukuran yang sama. Walau mungkin catnya berbeda-beda, tapi bangku di sekolah kalian pasti memiliki ukuran yang sama. Nah, itu yang dinamakan kongruen. Di sini syarat kekongruenan bangun datar. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Antara sisi satu dan sisi yang lainnya dia harus sama panjang. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Jadi di sini ada sudut siku-siku, maka ini pun harus sama sudut siku-siku. Tidak boleh ini sudut siku-siku 90 derajat, nanti ini sudut lancip. Itu bukan kongruen namanya. Nah, simbol kekongruenan itu seperti ini. Perhatikan ya, ini simbol kekongruenan. Jika bukan kongruen, simbolnya akan seperti ini. Syarat dua bangun datar dikatakan kongruen apabila apa sih? Nah, yang pertama, sisinya harus sama panjang, dan yang kedua, sudutnya harus sama besar. Nah, kalau yang ini ada gambar A dan ada gambar B. Kalau dia mungkin diputar-putar, yang satu hadap sini, yang satu hadap sini, tapi apakah dia kongruen? Ingat ya, kongruen itu dia tidak peduli mau hadap mana, yang penting ukurannya tetap sama. Coba kita lihat nih. Lihat, di sini sudah Ibu tandain, ini ada garis 1, garis 2, garis 3, dan garis 4. Di sini BC, ini garisnya 1 nih. Terus yang garisnya 1 yang mana lagi? Yang gambar B nih. ML garisnya 1. Maka sisi BC dan sisi ML dia bersesuaian. Begitu pula ini BA. Sisi BA dia bersesuaian dengan sisi apa? Sisi KL. Sisi yang bersesuaian yang pertama tadi apa? AB bersesuaian dengan KL. AB bersesuaian dengan KL. Selanjutnya BC bersesuaian dengan LM. BC bersesuaian dengan LM. CD bersesuaian dengan MN. CD bersesuaian dengan MN. Nih lihat ya, ininya ada tandanya sama, artinya dia bersesuaian. Dan yang terakhir, DA bersesuaian dengan NK. DA bersesuaian dengan NK. Sisinya di sini garisnya Ibu tandai garisnya sama-sama 4, maka dia bersesuaian. Itu syarat yang pertama jika kedua bangun datar dikatakan kongruen. Syarat yang kedua tadi apa? Ya, sudutnya harus sama besar. Nah, sudut yang bersesuaian dulu, nih kita lihat, sudut A bersesuaian dengan sudut K. Sudut A, nih sudut A Ibu tandai bersesuaian dengan sudut K, nih sudut K. Ya. Selanjutnya, sudut B bersesuaian dengan sudut L. Sudut B bersesuaian dengan sudut L. C bersesuaian dengan M. Sudut C bersesuaian dengan M, dan yang terakhir sudut D bersesuaian dengan M. Sudut D, perhatikan, sudut D bersesuaian dengan sudut M. Nah, itu merupakan syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Maka ABCD, bangun datar ABCD kongruen dengan bangun datar KLMN.
Nah, di sini ada catatan. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan dengan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contoh misal, ini ibu tadi kan bilang bangun datar ABCD kongruen dengan KLMN. ABCD kongruen dengan KLMN. Maksudnya kalian ini sebaiknya kalian harus menyatakan dengan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Misal ibu pengen menyebutnya ini dengan dua bangun datar A ini sebagai DABC. DABC, maka kamu nggak boleh menyebutnya DABC kongruen dengan KLMN. Nah, itu salah. Terus yang benar seperti apa? Yang benar, kalau kamu menyebutkan ininya DABC, kamu harus menyebutkan dengan titik sudut yang bersesuaian. Maka yang benar itu sudut DABC kongruen dengan NKLM. Nah, seperti itu. Kalau ini kan ABCD. ABCD kongruen dengan KLMN. Nah, itu berurutan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Lihat di sini. Manakah belah ketupat berikut yang kongruen? Nah, ingat tadi syarat kongruen apa? Ya, syarat kongruen yang pertama itu sisinya harus sama panjang. Sisinya harus sama panjang. Kita lihat dulu sisinya. Ini sisi ya. Sisi ini ada belah ketupat. Ketiga ini belah ketupat semuanya, tapi dia hanya mengecoh saja. Semuanya belah ketupat. Ingat ya, kalau belah ketupat berarti seperti persegi 4, kalau belah ketupat berarti antar sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Di sini ada 5 cm, sisinya 5 cm. Oke, ini belah ketupat A, sisinya 5 cm. Belah ketupat B 5,5 cm. Wah, fix. Berarti belah ketupat B tidak akan kongruen dengan belah ketupat A. Kenapa? Karena sisinya aja udah beda. Sekarang kita cek belah ketupat yang C. Belah ketupat yang C, di sini sisinya pun sama. Belah ketupat yang C sisinya sama 5 cm. Nah, berarti ada kemungkinan nih dua belah ketupat ini antara belah ketupat A dan belah ketupat C ini kongruen. Ada kemungkinan. Tapi kita lihat syarat yang kedua. Tadi syarat yang kedua apa? Ya, syarat yang kedua sudutnya harus sama besar. Lihat, di sini ada sudut 50 cm. Kalau di sini sudutnya 50 cm, maka sudah pasti sudut yang berhadapan juga 50 cm ya. Ingat total sudut dalam bangun datar seluruhnya ada berapa? Ada 360 derajat. Nah, di sini sudah terpakai 100 derajat. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 260 derajat. Berarti antara ini dan ini itu keduanya 260 derajat. 260 derajat dibagi 2 berapa? 130. Berarti untuk sudut yang sebelah sini dan sudut yang sebelah sini jadi berapa? Ini totalnya 360 derajat. Oke, sekarang kita beralih ke belah ketupat yang C. Ingat, sudut yang berhadapan dia akan sama besar. Maka kalau di sini 130 derajat, di sini juga 130 derajat. Dia total keseluruhan derajat pada suatu bangun datar itu ada berapa? Ada 360 ya. Ingat ada 360. Kalau ini kita udah pakai 130 tambah 130 sisa totalnya berapa ini? 260. Kalau di sini 260 berarti sisa dari 360 berapa? 100. Ini sudah terpakai 260, maka sisa 100 dibagi 2, 50. Maka di sini 50 derajat, di sini juga sama 50 derajat. Maka karena sisinya sudah sama dan sudutnya pun sama, maka dia dikatakan kongruen. Contoh selanjutnya. Perhatikan di sini, jika kedua gambar berikut kongruen, maka tentukan nilai U dan nilai V. Di sini ada sisi yang bergaris satu. Ini, oke, sisi ini bersesuaian dengan mana yang bergaris satu? Nih, sisi ini. Ini sisinya bersesuaian karena garisnya sama-sama satu. Sekarang yang garisnya dua, yang garis dua nih garis biru bersesuaian dengan nih garis ini. Oke. Berarti setelah garis biru berarti garis yang ini ya. Nah, garis ini bersesuaian dengan garis yang mana berarti? Lihat ini ya. Nah. Dan terakhir, garis yang
ini bersesuaian dengan garis yang oke. Syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu setiap sisinya harus sama panjang. Sekarang syarat yang kedua apa? Ya, setiap sudutnya harus sama besar. Besar sudut ini dan sudut ini kan sama. Berarti kalau sudut U samanya dengan sudut apa? Sudut U samanya dengan sudut apa nih? Lihat. Di sini ada garis merah, ada garis ungu. Berarti yang sama yang mana? Nih. Yang sama-sama yang U yang mana? Nih. Yang 75 derajat. Maka U-nya sama dengan 75 derajat. Sekarang yang V. Yang V di sini Ibu kasih garis kuning dan garis ungu. Berarti V-nya yang mana? V-nya yang mana nih? Yang ini. Berarti V-nya belum ketahuan. Kita cari dulu V-nya dengan cara apa? Di sini kan U-nya sudah ketahuan berapa? 75 derajat. Mohon maaf ya tulisan Ibu seperti ini. Nah, V-nya kan 75 derajat. Maka ini sudut ini bersesuaian dengan yang mana? Dengan yang ini ya. Ini sama seperti ini, berarti ini adalah 80 derajat. Maka karena semua sudutnya itu totalnya harus ada 360 derajat, maka di sini 75 derajat ditambah 135 derajat ditambah 80 derajat. Hasilnya berapa? 290 derajat. Karena total sudut pada suatu bangun datar adalah 360 derajat, maka 360 dikurangi dengan 290, sisanya berapa? 70 derajat. Maka V-nya adalah 70 derajat. Baik, selanjutnya di sini contoh soal selanjutnya, analisis kesalahan. Perhatikan gambar berikut ini. Lihat, jelaskan dan perbaiki pernyataan berikut jika salah. Ingat ya, jika salah. Lihat, di sini ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Perhatikan baik-baik gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Sudah diperhatikan? Ya, kalau sudah diperhatikan, sekarang kita baca sama-sama kalimatnya. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kedua bangun tersebut kongruen. Sekali lagi, kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kedua bangun tersebut kongruen. Apakah kedua bangun tersebut sama-sama kongruen? Apa yang salah dari kalimat ini? Ya, betul. Yang salah dari kalimat ini, dia tidak menyebutkan sudutnya. Ingat, dua bangun dikatakan kongruen apabila yang pertama sisinya sama panjang dan yang kedua sudutnya harus sama besar. Lihat di sini. Ini memang sisinya sudah sama panjang. Semua sisinya sama-sama 6 cm. Ini pun sama-sama 6 cm. Tapi apakah sudutnya sama? Tidak, sudutnya tidak sama. Ini sudut siku-siku. Persegi 4 ini sudut siku-siku, sedangkan ini adalah belah ketupat. Dan belah ketupat itu bukan sudut siku-siku. Artinya, belah ketupat dan persegi ini dia tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena sudutnya tidak sama. Terus kalimat yang benar gimana? Kalimat yang benar kalian bisa bilang bahwa kedua bangun tersebut tidak kongruen. Karena walaupun seluruh sisinya bersesuaian, namun sudutnya tidak bersesuaian. Selanjutnya kita masuk ke kekongruenan dua segitiga. Kalau yang tadi kekongruenan dua bangun datar, sekarang kita masuk ke kekongruenan dua segitiga. Nah, sama halnya dengan syarat kekongruenan bangun datar, kekongruenan dua segitiga juga memiliki syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak, kalian ternyata tidak perlu menguji semua pasang sisi dan sudut yang bersesuaian. Cukup dengan memenuhi salah satu syarat dari 5 kondisi berikut ini. Apa aja 5 kondisi berikut yang memenuhi syarat? Nah, yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, biasanya ini disebut dengan kriteria sisi. Ini juga sama, sisi. Sekarang yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Dia biasanya disebut dengan sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Yang diketahui sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut
tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Yang keempat apa? Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, khusus ini untuk segitiga siku-siku. Sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Mungkin kalian masih bingung maksudnya apa sih, Bu? Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Perhatikan di sini yang diketahui apa? Nah, tadi ada beberapa kriteria, ada 5 kriteria. Nah, yang kalian temukan di sini apa? Di sini ada sisi. Ada sisi lalu ada apa? Di sini ada, sebenarnya di sini ada sudut. Nah, ada sudut yang diketahui. Kenapa Ibu bilang diketahui? Karena dia sudutnya saling bertolak belakang. Kalau sudut yang saling bertolak belakang, artinya sudut tersebut itu sama besar. Lalu yang kalian ketemui apa? Di sini ada sisi. Maka di sini lihat pembuktian di sini. AC sama dengan EC. Garis AC sama dengan garis EC. Di sini ada 2 garis, ini juga ada 2 garis. Karena simbolnya sama, maka panjangnya akan sama. Ini sisi yang diketahui. Selanjutnya, sudut ABC sama dengan bersesuaian dengan sudut ECD. Ini bukan sudut ABC ya, tapi ACB. ACB ini bukan, ini salah. Sudut ACB bersesuaian dengan sudut ECD. Kenapa dia bilang bersesuaian? Karena tadi dia bertolak belakang sudutnya. Karena dia bertolak belakang, maka dia besarnya sama. Selanjutnya, yang terakhir, sisi BC akan bersesuaian dengan sisi CD. BC bersesuaian dengan CD. Ini sudah diketahui nih sisinya, garisnya 1. Ini juga garisnya 1. Maka sisinya sama. Maka dia memenuhi kriteria, yaitu sisi sudut sisi. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC itu terbukti. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Lihat di sini baik-baik. Di sini ada PQS, di sini ada RQS. Apa yang kalian temukan? Di sini ada sisi, ada sisi, ada sisi, ada sisi. Nah, pembuktiannya yang pertama, sisi PS bersesuaian dengan sisi RS. Sisi PS nih bersesuaian dengan sisi RS. Nah, karena simbolnya sama, maka panjangnya sama. Ini sisi. Yang kedua apa? Yang kedua, garis QS. Yang mana garis QS nih? Yang ini. Pada segitiga PQS. Segitiga PQS. PQS. Bersesuaian pada segitiga RQS. Segitiga RQS. Karena sisinya saling berhimpit, ini sisi QS kan saling berhimpit ya. Jadi sisi garis QS ini berada pada segitiga PQS dan segitiga RQS. Karena keduanya saling berhimpit, maka panjangnya sama. Kalau panjang berarti apa? Sisi, betul. Selanjutnya, yang terakhir, garis PQ sama dengan RQ. Garis PQ yang ini sama dengan garis RQ. Karena dia simbolnya sama, dia mempunyai simbol yang sama. Garisnya 1, maka dia panjangnya akan sama. Maka dia memenuhi kriteria, yaitu sisi, dan sisi. Maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS itu terbukti. Nah, sekarang giliran kalian yang mencobanya di rumah ya. Baik, terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan mudah dipahami dan bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.